وسلم في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Akhwan fiddin, teman-teman rahmat Allah SWT, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan silsilah ngaji kitab kita. Sekarang kita membahas kitab Safinatun Najah Bima yajibu 'ala al-'abdi bi maulah, yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Itu yang ada di teman-teman, ada apa namanya, makalah atau apa yang kita bahas itu sebagai tambahan saja, tambahan supaya pengetahuan kita lebih luas ya. Dan nanti teman-teman ya, yang biasa ikut ngaji ya, nanti ujiannya diambil dari situ ya. Kalau sudah hatam kitabnya, nanti insya Allah ada ujiannya ya, supaya kita bisa tahu ngaji paham dan belum. Ngaji apa namanya cuma duduk saja gitu ya. Terus lagi teman-teman yang bisa ngaji ya, teman-teman remaja. Jadi nanti kalau misalkan sudah hatam kitabnya, insya Allah kita hatamkan sekitar 15 kali pertemuan, insya Allah hatam kitabnya. Jadi kalau sudah selesai nanti ada ujiannya. Ujiannya diambil dari apa yang kita bagikan insya Allah setiap pertemuan, makalahnya, dan ujiannya insya Allah diambil dari situ. Tapi kalau dalil-dalilnya nggak usah, secara umumnya saja. Kalau dalil-dalilnya nggak akan masuk ujian ya teman-teman. Absennya silakan diisi teman-teman. Untuk yang akhwat juga gitu, teman-teman yang akhwat, kalau misalkan nanti mau ikut apa namanya mencoba, kalau misalkan sudah selesai ngaji kitabnya, diujikan. Kalau misalkan mau ikut ujian silakan. Baik, kita sampai di pembahasan halaman berapa? Sampai halaman berapa? Sampai halaman berapa? Sampai halaman, kita pengen ya yang ada terjemahan Jawanya. Halaman 5 ya. Kalau di makalah itu silakan dilihat di bawahnya itu ada tulisan Safinah underscore apa itu, Safinah 1, Safinah 2 gitu kan ya. Nah, sekarang kan pertemuan kelima, jadi lihat mana judul Safinah 5 ini yang di bawahnya ini. Sekarang ini majelis yang kelima dari kitab Safinah. Oke. Berarti bahasanya fardu mandi. Fardu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, sudah sebagai musannif rahimahullah ta'ala, halaman 5 yang punya kitab terjemah Jawa ya, di baris ketiga ya bawah. Faslun utawi kiro fasal ya, pasal yang baru. Furudul musli utawi kiro-kiro fardune wudu utawi kiro-kiro fardune adus iku itnani loro. Fardu dalam wudu, dalam mandi besar ada 2. Yang pertama an-niyatu suwiji iku niat. Wa ta'mimul badani bil ma'i, lan ratani badani kelawan banyu. Beliau membahas tentang fardu mandi. Fardu mandi ada 2. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma'i.
Sengaja saya tulis bahasa Arab supaya terbiasa pakai bahasa Arab. Ya. Kalau kita orang Muslim, coba kita biasakan sering bergulat dengan tulisan-tulisan Arab. Jadi semakin mendekatkan kita kepada agama kita. Fardu wudu ada dua. Yang pertama an-niyatu. An-niyatu. Yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma'. Yang kedua adalah membasahi seluruh badan dengan air. Ini adalah fardu dalam mandi, bukan dalam wudu, dalam mandi besar. Dalam artian apa? Kalau seseorang dia mandi besar, dia cuma niat dan langsung mengguyur seluruh tubuhnya dengan air, maka sudah sah. Maka sudah sah. Yang penting dengan syarat ta'mimul badan. Ta'mim dalam bahasa Arab berasal dari kata amma, menyeluruhkan. Menyeluruhkan. Kalau dalam bahasa Jawanya meratakan air dengan badan dengan air. Maka setiap kulit dan rambut di tubuh harus terkena air. Setiap kulit dan rambut di tubuh harus terkena air. Yang dohir maksudnya yang di atas ya, yang nampak, yang dohir, maka harus terkena air. Ya, termasuk juga rambut kepala dan kulit kepala. Ya, kulit kepala. Makanya dalam sunnah wudu, sunnah mandi, ya, dalam salah satu hadis bahwasanya diceritakan salah satu sifat mandi Rasulullah SAW, beliau menyela-nyela kepala beliau supaya air itu menyentuh ke rambut kepala. Tapi ini sunnah. Yang wajib apa? Yang penting air harus kena semua anggota tubuh, kulit dan rambut, dan juga kuku. Ya. Pokoknya menyentuh seluruh anggota tubuh. Kalau misalkan ada air yang tidak menyentuh anggota tubuhnya, maka mandinya tidak sah. Tidak sah. Misalkan di ketiak, termasuk juga di selompitan ya. Di selompitan itu juga harus terkena air. Nggak boleh nggak terkena air. Ya. Selompitan terus kalau misalkan perutnya gendut gitu kan, bergelombang gitu ya. Nah, gelombangnya itu harus disingkap, harus kena air semuanya. Nah, jadi fardu wudu ada dua, yaitu yang pertama niat, ya, dalilnya yang ma'ruf ya, yang amal niat. Yang kedua membasahi seluruh badan dengan air, ya. Karena ini adalah pengertian dari mandi itu sendiri atau al-ghusl, ya. Al-ghusl, ya, secara bahasa maka dia artinya adalah meratakan seluruh tubuh dengan air. Ya. Adapun selain ini maka dia masuk dalam sunnah. Misalkan wudu terlebih dahulu, ya, seperti sifat mandinya Rasulullah SAW. Ya. Kalau misalkan seorang itu meninggalkan, ya, maka tetap sah wudunya. Tapi bukan berarti, ya, sering kita katakan ketika para ulama fikih membagi ibadah itu ada fardu, ada sunnah, ya, ada rukun, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita cuma melakukan atau kita laksanakan ibadah itu yang fardu-fardu saja. Ya. Misalkan kalau wudu, fardunya apa yang pertama? Fardu wudu yang pertama apa? Ya, mudah-mudahan. Fardu wudu yang pertama apa? Niat. Yang kedua, mencuci tangan. Teman mencuci tangan. Yang pertama apa? Fardu wudu bukan sunnah. Membasuh muka.
Ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya. Maka bukan berarti seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wudu wis diono tak niat langsung ke muka. Kasih cuci tangan, enggak usah berkumur dan sebagainya. Nah, ini salah. Ini salah. Maka seorang mukmin harus berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan ibadahnya. Maka ketika para ulama membagi seperti ini, seringkali kita katakan pembagian ini berfungsi kalau misalkan ada kejadian yang terjadi. Misalkan orang lupa, ya. Saya tadi belum misalkan belum mencuci telinga misalkan ketika wudhu, maka wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah karena dia apa? Dia nggak termasuk fardu. Nah, itu fungsinya fikih. Bukan berarti kita pilih-pilih habis itu kita tahu ini sing fardu iki, kita melakukan sing iki gitu. Ini sunnah kate gitu. Nah, itu salah. Salah pengertian. Maka fungsi dari pembagian para ulama seperti itu sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian kalau musannif rahimahullah taala selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Wasdawa sebagai musannif rahimahullah taala faslun utawi kiro fasal. Syurutul wudu'i utawi kira-kira syarat wudu iku asyratun. Iku 10. Al-Islam suci iku Islam. Yang pertama Islam. Wa tamyizu lan pinter, tamyiz. Sebenarnya bukan pinter ya kalau terjemah bahasa. Enggak tahu ya, karena terjemah bahasa itu tidak bisa menerjemahkan 100% sesuai dengan makna aslinya. Ya, tamyiz itu ya tamyiz gitu. Kita jelaskan nanti. Kemudian wa naqa'u lan suci anil haidi saking haid wa nifasi lan nifas. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa anna lan saking barang yang nau kang nyegah apa barang usulal ma'i itu mekane banyu ilal basyarati marang kulit. Yang keempat, ya, bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi air dari menyentuh kulit. Ini syarat wudu. Wa an la yakuna lan arep ora ono ala al-udwi ing atase anggota badan apa mayuwayiru barang kang ngowahake al-ma'a banyu. Yang selanjutnya adalah tidak ada di anggota tubuh itu suatu zat, suatu benda yang bisa merubah air tersebut, ya, merubah sifatnya, ya, merubah sifatnya. Kemudian wal ilmu lan weruh bi fardiyatihi kelawan fardunane wudu. Yang selanjutnya dia tahu, ya, fardu wudu yang mana saja. Kemudian wa an la ya'taqida lan arep ora nekatake fardhan ing furdu suci min furudihi setengah saking pira-pira fardune wudu iku sunnatun ing sunnah. Yang selanjutnya tidak meyakini bahwasanya salah satu fardu dalam wudu itu adalah sunnah. Kemudian wal ma'u lan banyu at-tahuru kang nyuciake. Wa dukhulul waqti lan manjingi waktu wal muwalatu. Dukhulul waqti, manjingi waktu itu masuknya waktu, ya. Ini sambil belajar bahasa Jawa, ya. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu berkesinambungan. Tidak ingin hadati kedua mongkang langgeng hadati. Sekarang kita tulis dulu. Syarat wudu ada 10. Yang pertama
kedua tamyiz. Yang ketiga bersih ya, dari haid dan nifas. Kemudian bersih dari suatu hal yang bisa menghalangi air. Terus sekarang syarat wudhu supaya sah ada 10. Yang pertama Islam. Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir tidak sah wudhunya. Ya, bukan orang non muslim. Ya, tapi orang kafir ya. Jangan takut bilang kafir. Ya, orang kafir tidak sah wudhunya. Ya, kafir itu siapa? Kafir itu yang bukan muslim. Kafir itu siapa? Kafir itu yang non muslim. Ya. Jadi kafir itu ya yang belum bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Itu kafir. Jadi orang yang kafir maka dia tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Dan juga tidak sah mandinya. Ya, tidak sah mandinya. Ya. Kemudian at-tamyiz. Ya. Tamyiz itu bisa membedakan. Tapi para fuqaha mengartikan ada beberapa arti. Yang pertama ada yang bilang tamyiz itu bisa dilihat apakah dia bisa makan sendiri dan cebok sendiri. Kalau anak itu sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, maka dia masuk dalam tamyiz. Ya, dalam ukuran normal ya, bukan orang yang kekurangan kurang akalnya. Tapi kalau orang normal ya, dia bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang mengatakan ya, para fuqaha yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tamyiz adalah dia memahami perkataan. Disuruh beli apa, dia datang dengan sesuatu yang diminta tersebut. Misalkan situ kalau gula, kalau dia datang bawa gula, dia sudah tamyiz. Kalau kita bilang ke anak kecil itu kalau gula, datang bawa permen, nah berarti belum tamyiz. Ada yang seperti itu. Ya. Intinya tamyiz bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya seperti itu. Kemudian syarat ketiga an-naqa' 'anil haidhi wan nifasi. An-naqa' itu bersih dari haid dan nifas. Ada wanita haid terus wudu, ya tidak sah wudunya. Ada orang nifas terus wudu, tidak sah wudunya. Ya. Kenapa? Karena dia sedang berhadas dan hadasnya tidak selesai sampai
terputusnya tersebut. Ya. Maka sekalipun dia berwudu, ya, dan wudu itu adalah kita katakan toharah untuk mengangkat hadas yang kecil, sedangkan haid dan nifas itu adalah hadas yang besar, maka dia tidak bisa mensucikan hadas yang besar. Kemudian yang selanjutnya itu bersih amma yamna'u usulna, bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ilal basyarah, ke basyarah itu kulit luar ini. Kalau misalkan ada pipet misalkan, ya, atau sesuatu yang bisa menghalangi air itu menyentuh kulit, ya, maka tidak sah wudunya, maka harus dibersihkan dahulu. Ya. Kalau misalkan ada bekasnya, dikira-kira kalau misalkan bekasnya tadi masih memungkinkan air untuk bisa masuk, maka cukup. Ya. Maka cukup. Dan yang sejenisnya, pokoknya yang menghalangi air sampai menyentuh kulit. Ya. Kalau misalkan ada yang suatu zat yang menghalangi air menyentuh kulit, maka tidak sah wudunya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima air bifal, mengetahui fardu wudu mana saja. Ya, mengetahui fardu wudu mana saja. Jangan sampai kita tidak tahu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia meninggalkan fardu wudu padahal itu adalah fardu. Makanya syaratnya harus tahu mana fardu wudu supaya apa? Supaya minimal dia harus melakukan fardunya minimal. Ya, meskipun sunnah-sunnah yang lain tidak dikerjakan, yang penting fardunya dikerjakan, maka dia sudah sah. Kemudian selanjutnya al-i'tiqad fi fardil wudu. Maksudnya adalah meyakini fardu wudu adalah fardunya, bukan sunnah. Misalkan kalau ada orang yang mengatakan membasuh wajah adalah sunnah, ya, dia meyakini ini cuma sunnah, meskipun dia melakukannya maka tidak sah wudunya. Ya, maka tidak sah wudunya. Ya, kenapa? Karena berarti dia tidak tahu. Ya, berarti dia tidak tahu bahwasanya wajah adalah masuk dalam fardu. Maka harus tahu dan harus meyakini. Ya, dan harus meyakini. Kemudian al-ma'u tahur, air yang suci mensucikan. Ya. Al-ma'u tahur, air yang suci mensucikan. Kemarin sudah kita bahas, ya, air yang suci mensucikan itu air yang apa? Air yang mutlak, yang disebut air itu namanya suci mensucikan. Adapun air mustahmal, adapun air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, yaitu air yang dicampuri dengan zat yang suci dan merubah air tersebut. Misalkan dikasih teh, akhirnya apa? Jadi air teh. Dikasih kopi, ya, akhirnya apa? Berubah jadi air kopi. Atau dikasih sabun, akhirnya apa? Jadi sabun. Nah, ini tidak bisa dibuat bersuci. Dan tidak pula air yang mutanajis. Air mutanajis itu air yang tercampur najis. Ya. Kemarin sudah kita bahas ada dua pula dan ada yang kurang dari 2 bulan dan lebih dari 2 bulan. Ya. Jadi ini yang dipakai harus air yang suci mensucikan. Kemudian syarat yang terakhir kedua itu dukhulul waqti al-muwalah. Dukhulul waqti masuknya waktu sholat. Tapi ini ada apa namanya? Ada tahrifnya, ada ikatannya atau ada catatannya. 2 syarat yang di bawah itu khusus untuk daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang hadasnya terus menerus. Ya, contohnya apa? Contohnya, ya, salisul baul. Salisul baul itu orang yang geser. Nah, akan ada orang yang seperti itu, ya. Jadi air kencingnya itu menetes terus. Itu para ulama memasukkan dia dalam golongan daimul hadas. Hadasnya terus menerus, tidak bisa putus. Atau kalau perempuan istihadah itu darahnya terus mengalir. Ya. Maka untuk orang yang daimul hadas ditambah 2 syarat, yaitu dukhulul waqt, masuknya waktu. Ya. Maka kalau orang yang hadasnya terus menerus, dia wudu untuk sholat duhur misalkan di jam
11 siang dan waktu zuhurnya jam setengah 12, maka ketika masuk waktu, ya, maka dia harus berwudu lagi. Karena wudu yang tadi tidak sah untuk sholatnya zuhur itu. Kalau orang yang tidak berhadas. Kenapa? Ya, di situ kita tuliskan alasannya. Ada syarat masuknya waktu karena wudunya adalah thaharah daruriyah. Ya. Thaharah daruriyah sama seperti tayamum. Tayamum itu thaharah daruriyah. Dalam artian apa daruriyah? Karena dia tidak mendapati air, maka keadaan darurat dia harus bertayamum. Begitu pula dengan taimul hadas. Ya. Tayamum tidak boleh tayamum sebelum masuknya waktu. Begitu pula dengan wudunya orang yang taimul hadas. Ya, kemudian al-muwalah, ini syarat juga untuk taimul hadas. Al-muwalah itu berkesinambungan. Al-muwalah, para fuqaha mengatakan yang dimaksud muwalah adalah membasuh anggota badan selanjutnya sebelum keringnya anggota badan yang dibasuh sebelumnya. Ini pengertian muwalah kalau secara fikih. Misalkan habis membasuh muka, habis itu ngobrol misalkan, berbicara membatalkan wudu enggak? Enggak, berbicara tidak membatalkan sholat. Iya, membatalkan sholat, ya nggak boleh bicara waktu sholat. Ya, habis itu ngobrol atau ada keperluan lain. Terus kemudian dia balik ke tempat wudu, ternyata sudah kering yang di wajahnya, maka dia harus mengulangi dari awal. Ya. Kalau orangnya taimul hadas, hadasnya terus menerus, ya. Hadasnya terus menerus. Ya. Kemudian ini adalah syarat sahnya wudu. Jadi ya, yang dua terakhir itu adalah khusus bagi orang yang hadasnya terus menerus. Kemudian qala musannif rahimahullah taala, Wasdawu sama musannif rahimahullah taala, nawaqidul wudu'i taw kira-kira ngangkusake wudu iku arba'atu asya'a, iku papat kira-kira perkara. Pembatal wudu ada 4. Al-awwal utawi kan awal, iku al-khariju perkara kan metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin bayane saking kubul, au duburin utawa saking dubur. Rihun metu, ya, entut, ya. Kalau bahasa Jawanya ya, jelas gitu ya. Rihun metu apa entut, au ghairuhu utawa yani entut. Illal mani angin metune mani. Pembatal wudu yang pertama adalah setiap hal yang keluar dari dua jalan. Min kubul itu adalah farj, ya, kemaluan. Min kubulin au duburin atau dubur, kalau dubur mafhum ya, atau dubur. Rihun, apakah itu angin, ya, au ghairuhu atau selain angin. Illal mani kecuali air mani. Sekarang kita jelaskan. Dalam mazhab Syafi'i, setiap yang keluar dari kubul atau dubur maka dia membatalkan wudu, baik bendanya suci ataupun najis ataupun mutanajis. Yang menjadi ukuran adalah tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan, ya. Meskipun yang keluar batu, maka dia tetap membatalkan wudu, ya. Meskipun yang keluar angin, ya. Angin najis atau enggak? Kentut ini najis atau enggak? Kentut enggak najis, ya. Kentut enggak najis, ya. Kenapa enggak najis? Ya, karena dia zat yang tidak terlihat, ya. Zat yang tidak terlihat. Sedangkan najis adalah zat yang terlihat.
Ya. Gimana benda yang tidak terlihat bertemu dengan benda terlihat, maka tidak bisa saling berhubungan. Ya, maka kan itu tidak najis. Ya. Sampai dimontot, ya, batal sholatnya. Ya. Jadi yang menjadi patokan adalah tempat keluarnya. Ya, meskipun yang keluar batu, ya, meskipun yang keluar adalah benda suci atau benda yang najis atau apa namanya, atau kencing, ya, atau kotoran, ya, ataupun hewan, ya. Misalkan apa, cacingan gitu kan, apa orang Jawa bukan kremi, ya, kremi misalkan. Kalau kremi yang metu maka batal wudu, ya, maka batal wudunya. Ya memang belajar fikih itu seperti ini. Jadi menyingkap hal-hal yang biasa tidak tersingkap gitu ya. Itu makanya apa namanya fikih itu agak rumit gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, apa namanya kita biasakan diri karena ini ilmu, ya ini ilmu. Kemudian ini yang pertama ya, kecuali mani, ilal mani. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Ya, karena dia adalah hadas besar. Ya. Tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Ya, tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi. Karena di dalam mazhab ada kaidah, ya, ma'aujaba, ya, akbarul amrayni fala yujibu asgharuhuma. Kalau ada suatu hal yang mewajibkan yang terbesar dari dua perkara, maka dia tidak mewajibkan yang terkecil dari dua perkara tersebut. Wudu sama mandi, ya. Yang pertama adalah untuk thaharah hadas besar, yang kedua adalah thaharah hadas kecil. Maka wudunya nggak batal, tapi dia wajib mandi. Dalam artian apa? Kalau orang kentut, kalau orang wudu, habis itu apa namanya, mengeluarkan air mani, kemudian dia mandi tanpa berwudu, ya, dengan syarat dia tidak menyentuh kemaluannya. Ya, ada mazhab kalau dia menyentuh kemaluannya waktu mandi, maka dia batal wudu. Ya, dia mandi, maka dia nggak usah wudu lagi. Sudah cukup. Kemudian yang kedua atani zawalul akli. Atani utawi kakang pindo iku zawalul akli, ilangi akal binaumin sebab turu al ghairihi utawa liyane turu. Oh ya, untuk dalil-dalilnya silakan dilihat di situ ya. Kalau kita bahas dalilnya panjang. Al ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qaidin, angin turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepake makadahu ing pelungguhane minal ardi saking bumi. Pembatal wudu yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal dengan sebab apapun, ya, dengan sebab apapun, baik itu karena tidur, karena apa namanya pingsan, ya, atau karena gila, maka selama hilang akalnya maka dia batal wudunya. Kecuali tidurnya orang, ya, mutamakin, ya, Pak, ini memakin tidurnya orang yang apa ya, mantap di bumi, ya, mantap di bumi, ya, yaitu orang yang duduk, ya, dalam mazhab. Maka kalau ada orang duduk dan mantap duduknya, ya, dalam artian pantatnya apa ya, tertahan oleh tanah. Kalau mau ngentut itu nggak bisa ngentut langsung gitu. Nah, itu memakin namanya. Maka tidak, meskipun dia tidur, maka dia tetap sah wudunya atau tidak batal wudunya. Kalau orang tidurnya baru memakin, misalkan orang tidurnya terlentang atau tidurnya miring, ya, tambah, atau tidur berdiri, ya, kalau ada gitu ya, maka dia kalau tidur maka batal wudunya, ya, batal wudunya. Sekarang pertanyaannya, apakah hilangnya akal itu hadas? Bukan, hilang akal bukan hadas, ya. Tapi kenapa kok masuk pembatal wudu?
Kan wudhu dibatalkan dengan hadas ya, biasanya. Kenapa para ulama mengatakan karena hilangnya akal itu adalah madinnatul hadas. Madinnah itu adalah tempat kemungkinan banyak ya, keluarnya hadas. Ya. Maksudnya apa? Kalau keluar hadas kita nggak tahu. Ya. Kalau keluar hadas kita nggak tahu. Meskipun di situ memang ada hadis sahih bahwasanya para sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk keluar sholat isya, kemudian para sahabat tidur sambil duduk. Ya. Diceritakan dari sahabat Anas hatta tahfiqal usuh sampai kepalanya terantuk-antuk. Ya. Dan mereka bangun dan tidak berwudu lagi langsung sholat. Ya. Ini makanya dalam mazhab yang tidak membatalkan wudu adalah orang ini. Ya. Yang membatalkan wudu adalah hilang akal kecuali orang yang tidur dengan duduk. Kemudian at-talifu utawi kang telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin. Iku tetemune kulit lorone rajulin wong lanang wa ra'atin lan wong wadon kabiraini kan gede karone ajnabiyaini tur kan liyan karone min ghairi hailin saking orang nganggo aling-aling. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit wanita, laki-laki dan perempuan. Dalam mazhab kalau ada ya, seorang wudu kemudian bersentuh kulitnya dengan wanita, maka dia batal wudunya dengan beberapa persyaratan, bukan mutlak. Yang pertama disebutkan di sini kabirain, keduanya harus besar. Besar artinya apa? Para ulama mengatakan besar di sini, fuqaha mengatakan besar yang dimaksud bukanlah harus balik dulu. Ya. Tapi kata para ulama, ya, haddun yustahafi. Yang dimaksud kabir adalah batasan orang yang mana kalau dia lihat, ya, kalau ada lawan jenis yang melihat orang tersebut, anak tersebut, maka dia sudah bersyahwat untuk orang normal. Kadang kan ada yang ada yang anak mungkin belum balik tapi bawaannya sudah besar, kayak gitu kan, ada seperti itu. Ya, jadi nggak harus nunggu balik, ya, nggak harus nunggu balik. Ya. Yang dimaksud besar adalah kalau orang normal melihatnya, maka dia sudah punya syahwat ya, terhadap lawan jenis tersebut. Kemudian syarat kedua, ya, ajnabi orang lain. Yang dimaksud orang lain adalah orang bukan mahramnya. Ya. Mahramnya seperti apa? Mahram ada tiga. Ya. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad, ada mahram ya bisa bagi sihat, bisa bagi azwaj. Ya, ada mahram karena atau mahram abad. Mu'abbad itu mahram selamanya. Ada mahram yang di waktoni, ya, gitu. Ada waktunya. Ada mahram karena sebab nikah. Ya. Yang tidak boleh di sini adalah mahram mu'abbad. Yang dimaksud ajnabi adalah mahram yang dua tadi selain mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'abbad maka dia tidak masuk ajnabi. Ya. Maka mahram yang mu'abbad dan mahram yang karena sebab nikah, maka dia termasuk ajnabi. Misalkan apa yang mahram mu'abbad? Istri, ya, istri juga masuk mahram atau ya masuk juga mahram mu'abbad, ya, mahram mu'abbad. Ya. Karena ketika dia talak maka dia sudah bukan mahramnya. Kemudian mahram karena zawaj, karena nikah. Contohnya seperti apa? Contohnya ya mertua. Ya, contohnya mertua atau bibinya istri, ya, itu karena sebab nikah, maka tidak boleh menggabungkan ya, seorang wanita dengan bibinya untuk dinikah, tidak boleh, karena dia mahram, jadi mahram. Juga dengan adiknya istri, tapi mahram dalam artian bukan berarti mahram ini, mahram dilarang untuk dinikahi. Ya. Ya. Maka orang semua ini maka dia
termasuk ajnabi. Kalau bersentuhan kulitnya maka dia membatalkan wudu. Min ghairi hail, tanpa tanpa batasan atau tidak ada yang menghalanginya. Ya langsung bersentuhan kulit dengan kulit. Oke. Kemudian yang terakhir ar-rabi'u utawi kang kaping 4 masruku bulil adami iku ya itu situ artinya gepuk ya, bukan gepuk sebenarnya. Ya demok gitu ya. Masruku bulil adami iku demok kubule anak putu Adam au halqati duburihi utawa ya halqah ya bunder-bundere dubure anak Adam bibab nirahati kelawan ya wetenge tangan, maksudnya dalam ini ya au butunil asabi utawa wetenge pira-pira driji. Pembatal ketiga adalah menyentuh kemaluan dan lubang dubur, bukan sofa. Apa sofa kemarin? Sofa kemarin pantat gitu ya. Kalau dia berdiri, dia tertutup, itu namanya sofa. Kalau dia jongkok, dia terbuka, itu sofa. Bukan sofa, tapi halqah. Halqah itu lubangnya, ya, lubangnya. Dan juga farjinya. Kalau menyentuh dengan tangannya, dengan syarat dengan tangannya ini, dengan bagian dalam tangannya, bukan dengan sikut, ya, atau dengan luarnya sini. Kalau dia menyentuh dengan sikutnya nggak batal sini. Itu kalau batal. Ya. Untuk dalilnya sekali lagi bisa dilihat di situ. Mungkin diskurs dulu untuk Anda, kita lanjutkan setelah Anda di situ. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa musannif rahimahullah ta'ala faslun ikilu pasal yang baru. Man intaqadha utawi sabane wong kang rusak apa wudune wong haruma maka haram alaihi ngatasi wong arba'atu asya'a apa bakat kira-kira perkara. Barang siapa yang batal wudunya maka haram atasnya 4 perkara. Yang pertama as-salatu suci iku salat, wa tawaf bulan tawaf, wa masul mushafi
lan gebuk mushaf utawa nyentuh mushaf, wa hamluhu lan nengkung mushaf utawa nggawa mushaf, wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong junub apa sitatu asya 6 perkara. Yang pertama, barang siapa yang batal wudunya maka haram baginya 4 hal. Yang pertama salat. Ya, sudah mafhum ya, sudah ma'ruf. Kemudian yang kedua tawaf. Orang yang batal wudunya enggak boleh bertawaf. Ya. Ya, dalam hadis ya. At-tawafu mislu salat. Ya, apa? Tawaf itu seperti salat. Ya. Maka apa yang membatalkan salat, apa yang membatalkan salat dia juga membatalkan wudu, kecuali kalam, kecuali ucapan atau perkataan. Orang tawaf boleh berkata atau boleh berbicara. Ya. Wa masul mushafi, ya, dan yang ketiga menyentuh mushaf. Orang yang batal wudunya dalam mazhab maka dia tidak boleh menyentuh mushaf. Ya. Wa hamlu dan membawa mushaf. Ya. Dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya menulis sebuah surat yang isinya la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, orang yang suci. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga la yamassuhu illa mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Dan juga membawa mushaf. Ya, tapi di sini para ulama memberikan perincian. Para fuqaha memberikan perincian. Kalau yang dibawa itu misalkan mushaf dicampur dengan barang lain. Misalkan di tasnya ada macam-macam, ada buku, ada tas, ada buku, ada tulis, ada apa lagi ya. Kalau anak sekolah yang mungkin bawa bawa seragam ganti kalau misalkan gitu. Ya, terus ada Al-Qur'an, maka boleh. Kenapa? Karena dia tidak disebut membawa Al-Quran. Ya, dia tidak disebut membawa Al-Quran. Yang dimaksud adalah membawa Al-Quran secara khusus. Bawa tas isinya cuma Al-Quran, sama mungkin duding satu gitu. Ya, maka dia tetap disebut bawa Al-Quran, bukan bawa duding ya. Ya, tapi bawa Al-Quran. Tapi kalau misalkan dicampur dengan yang lain maka boleh. Walau fil masjid, sudah 4 ya tadi, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Kemudian wayah rumah junubi lan haram yang atas wong kang junub sitatu asya apa 6 pira-pira perkara. Ya, bagi orang junub maka ada 6 yang tidak boleh. Yang pertama as-salatu suci salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafilan ngepuk utawa nyekel mushaf, wa hamluhu lan bawa mushaf, wa lubatu fil masjidi lan menang ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Quran. Kalau orang junub hadas besar ya, maka ada 6. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri masjid. Ya, kata para ulama, walau biqadri tumakninah, meskipun hanya sekitar ukuran tumakninah dalam sholat, maka dia tidak boleh. Ya, yang boleh hanya lewat saja. Ya. Yang boleh hanya lewat saja. Kemudian dia juga tidak boleh baca Al-Quran. Ya. Di dalam mazhab maka orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Di situ ada halnya, silakan lihat sendiri. Sampai dia mandi. Ya, sampai dia mandi. Kalau nggak ada air, ini kalau banyu ya Pak. Junub kalau banyu, gulung-gulung. Ya, tayamum ya, nggak gulung-gulung ya, tayamum. Kemudian wayahrumu lan haram bil haid sebab haid iku asyatu asya 10 kira-kira perkara. Yang pertama as-salatu suci itu salat. Ada 10 yang enggak boleh kalau orang itu haid, perempuan ini ya. As-salat dia boleh salat. Wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan nyekel mushaf, wa hamluhu lan ya
Gawa mushaf walu betu fil masjid lan menang ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Quran wa shaumu lan puasa wa talaqu lan talak wal mururu lan liwat fil masjid ing dalam masjid khafat lamun wedi wong wadon talwithahu ing tumetese gede. Ada 10 hal yang tidak boleh untuk orang yang haid. Yang pertama salat, kedua tawaf, ketiga menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf. Kemudian bawa mushaf. Bagaimana kalau HP? Dalam Al-Quran ada aplikasi, ya, aplikasi Al-Quran. Ya. Maka para ulama mengatakan ini bukan ukuran mushaf. Ya. Mushaf yang dimaksud adalah mushaf yang dijilid dengan kertas ataupun yang sejenisnya, bukan mushaf aplikasi. Ya. Maka kalau mushaf aplikasi boleh. Wahamluhu, ya. Kemudian berapa? 1, 2, 3, 4 yang keempat. Walu itu fil masjid dan berdiam di masjid. Ya, maka orang haid nggak boleh berdiam di masjid kecuali di luar. Ya, itu tempat khusus. Wa qiraatul Qur'ani dan baca Al-Quran. Orang haid tidak boleh baca Al-Quran. Terus gimana kalau misalkan dia seorang thalibah misalkan, ya, hafidhah misalkan, orang yang hafid, perempuan yang hafid, ya, maka para ulama memberikan keringanan di sini, cukup untuk memurajaah hafalannya saja, ya, karena dia rukhsah, ya, karena nggak mudah dimurajaah hilang, ya. Ya, meskipun di sini ada khilaf, ada yang mengatakan boleh membacanya, tapi dalam mazhab ya nggak boleh baca. Wasaum, ya, dan puasa nggak boleh puasa. Watolat nggak boleh ditalak. Ya. Perempuan haid nggak boleh ditalak ketika haid. Ya. Kalau dia nalak waktu haid, maka dia harus rujuk. Ya. Rujuk haidnya, baru ditalak lagi kalau dia sudah kembali. Ya. Maka talak ketika haid tidak dianggap. Ya. Ya. Setelah para ulama tolak bid'ah, tolak bid'ah, ya, talak bid'ah gitu. Jadi di dalam talak juga ada bid'ah. Kemudian melewati masjid kalau takut darahnya menetes. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada pembalut gitu ya. Maka mereka pakai kain atau sejenisnya, maka terkadang darahnya menetes. Ya, atau meskipun pakai pembalut tapi darahnya luar biasa banjir gitu ya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, maka dia diharapkan untuk lewat masjid, bukan berdiam. Kalau berdiam mutlak nggak boleh. Meskipun lewat maka dia boleh. Kenapa? Takut mengotori masjid dengan darahnya. Kemudian selanjutnya walistimta'u lan ngalap seneng bima baina surati kelawan barang kang antarane udel warubati lan dengkul. Ini untuk yang tadi kan ini. Yang terakhir adalah untuk yang orang haid, maka dia tidak boleh untuk diistimta. Istimta itu apa? Bercumbu gitu ya. So, kalau secara bahasa ya, istimta itu sebenarnya dinikmati gitu ya, maksudnya. Jadi tidak boleh bercumbu di antara pusar dan dengkul lutut ya, lutut ya. Tapi kalau di atas itu, di atas pusar maka boleh, di bawah dengkul maka boleh. Kalau yang di antara itu dengkul dan lutut pusar ya, maka dia nggak boleh. Ya. Yang jomblo sabar saja ya. Kemudian selanjutnya terakhir ya, pembahasan terakhir. Faslun mutawi kilo pasal. Asbabu tayamumi utawi kira-kira sebab tayamum salah satu iku telu. Yang pertama faqdulna suci iku kesepen banyu. Maksudnya tidak air. Wal maradu yang kedua lan loro. Yang ketiga wal ihtiyaju ila ilan hajah marang banyu. Li atosi hayawanin krono ngelai hewan. Muhtaramin kang di mulyakake ya. Ya, sampai Jadi sebab tayamum ada 3. Yang pertama tidak ada air. Ya, sudah ma'ruf ya, sudah mafhum.
Yang selanjutnya sebab kedua, kalau dia sakit, ya, tapi bagaimana ukuran sakitnya? Sakit paru, kayak umai gitu? Enggak, ya. Para ulama memberikan dhabit atau batasan. Yang pertama, kalau misalkan air bisa menyebabkan dia kepada kematian. Ada penyakit yang kalau orang kena air terus bisa mati? Ada ya? Enggak ada ya? Ada kan? Ada. Enggak ada ya? Enggak ada ya. Tapi kalau misalkan toh ada, seperti sahabatnya Rasulullah SAW, ya, ketika perang ada luka di kepala, ya, kemudian dia junub, kemudian dia tanya ke sahabat, gimana ini saya junub, nggak ada air, saya junub, saya junub sedangkan kepala saya luka, apa saya boleh tayamum? Kata salah seorang sahabat, nggak boleh, ya, kudu adus gitu katanya, hanya mandi dan meninggal, ya, mandi dan meninggal. Maka ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian kalau misalkan dia pakai air, ya. Yang seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, penyakit yang tidak menyebabkan kematian, tapi kalau dia pakai air tersebut, dia menyebabkan kemudaratan, ya, tertundanya kesembuhan dari penyakit tersebut, ya, atau dia meninggalkan bekas yang bisa menghilangkan kemuliaannya. Misalkan ada penyakit di wajah, kalau dia pakai air, ini wajahnya nanti jadi hitam, bekasnya itu jadi hitam kalau dia kena air, misalkan seperti itu, ya, maka dia boleh bertayamum. Kalau misalkan dalam di perut ini, ya, maka boleh silakan dia pakai air. Kenapa? Karena di situ, ya, bekasnya tidak membuat kita turun kemuliaannya, ya. Atau dia tertunda sembuhnya, ya, dengan catatan penyakitnya cukup parah, ya, bukan penyakit ringan, ya, bukan penyakit ringan, misalkan gabagan, gitu, penyakit yang keluar airnya, cacar. Nah, cacar itu kan ada yang mengatakan nggak boleh pakai, kalau dia kena air maka dia semakin parah, gitu. Nah, dia di situ boleh tayamum. Atau kalau cuma misalkan rangan, gitu ya, panungan, gitu ya, itu nggak boleh tayamum, ya, tetap wudhu, ya. Penyakitnya nggak mudarat sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada yang butuh pada air tersebut untuk hayawanin muhtaram. Hayawan itu apa? Hayawan itu bukan hewan. Sampai juga termasuk hayawan dalam bahasa Arab, gitu ya. Dalam bahasa Arab, hayawan dalam artian apa? Makhluk hidup muhtaram, yang terhormat atau yang dimuliakan. Ya, hayawan itu makhluk hidup, ya, hayawan. Makanya kalau dalam ada yang mengatakan al-insanu hayawanun natiq, manusia itu hewan yang berbicara. Ada yang mengatakan seperti itu, hayawanun natiq, maksudnya adalah makhluk hidup yang berbicara. Ya, kalau misalkan ada yang butuh dari hayawan muhtaram, ya, makanya pentingnya menjaga istilah seperti itu, karena tidak bisa kita terjemahkan istilah-istilah, ya, dalam ilmu, ya, dengan bahasa kita. Terkadang tidak bisa menyampaikan makna, makanya kita harus paham istilah-istilah itu. Hayawan muhtaram artinya adalah makhluk hidup yang mulia. Nah, makhluk hidup yang mulia itu apa saja? Nah, di sini disebutkan wa ghairul muhtarami, lan utawi hayawan kang ora dan muliake iku sitatun 6. Ini yang pembahasan terakhir, ya. Yang pertama, tarikus sholati suci iku wong kang ninggalake sholat. Dia nggak termasuk hayawan muhtaram. Ini sampean mlaku wong loro di padang pasir, ya. Kemudian dalam banyu, wae sholat, kehausan yang luar biasa, ya, kehausan yang luar biasa. Teman-teman, kehausan yang luar biasa. Sampai pakai banyu untuk wudhu, ya, dan teman sampai itu meninggal gara-gara tidak minum air yang sampai pakai itu wudhu, ya, maka sampai tidak berdosa. Kalau dia dari sholat dengan syarat, ya, kalau dia meninggalkan sholat, tapi dengan syarat, ya, dia sudah diminta taubat oleh Umar, ya,
dia dimintai tobat dulu, ya nggak boleh sampai belum dimintai tobat terus dianggap seperti itu ini meninggalkan sholat, nggak boleh seperti itu. Syaratnya harus dimintai tobat terlebih dahulu. Jadi yang ghair muhtarim, ya ini yang tidak terhormat gitu maksudnya dalam masalah tayamum. Yang pertama dari sholat, orang yang meninggalkan sholat, wazani al muhsan, lan wong kang zina muhsan. Zina muhsan itu apa? Orang yang berzina dan dia sudah nikah dengan nikah yang sahih, ya, dengan nikah yang sah, dengan pernikahan yang sah. Ya, kemudian dia berzina, maka ini yang dimaksud dengan zani muhsan. Maka kalau ada orang yang zina, misalnya maksudnya berzina muhsan, kalau sampean wudu dengan air yang dia butuhkan untuk, maksudnya air itu punya umum ya, punya umum. Ya, sampean wudu dengan airnya, kemudian dia meninggal gara-gara tidak minum air tersebut, maka kita tidak dapat hukuman had, ya, atau qisas. Kemudian wal murtad, lan wong kang murtad. Orang murtad tidak mulia. Orang murtad tidak mulia. Maka boleh kalau misalkan ada orang murtad, ya, dia kehausan ambil mati, wis tak kene banyu ning wudu. Saya waktu sholat. Enggak ada salahnya. Wal kafiru lan wong kafir al harbi musuh. Kafir harbi dengan catatan kafir harbi, bukan kafir musta'man ataupun kafir dhimmi. Ya, kafir ada banyak jenisnya. Jadi kafir harbi adalah kafir yang diperangi. Ya. Wal kalbu al akur lan asu kang halak. Kalbul akur itu anjing gila ya. Anjing gila atau anjing yang galak gitu, nyakotan gitu. Buas gitu, anjing buas. Ya. Wal khinzir lan celeng atau babi. Ya. Jadi 6 hal ini bukan termasuk hewan muhtarim. Di luar dari 6 ini maka dia masuk hewan muhtarim. Sampai di padang pasir, masuk waktu sholat, mau wudu, ada air tinggal sedikit, kemudian ada kambing sampean kehausan, kalau nggak dikasih air mati, maka kasih kambing itu air dan sampean bertayamum. Kenapa? Dia masuk sebab tayamum dan hewannya adalah hayawanun muhtaram, dan begitu seterusnya dikiaskan sendiri. Baik, insyaallah kita coba sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Allah taala alam. Wassallallahu